Ketemu lagi dengan Om Begawan. Akhir-akhir ini Om Begawan kebawa perasaan sumringah. Apalagi kalau mengamati tingkah laku, kelakuan maupun status-status pendukungnya Pak Mantan itu. Mereka itu loh, mulai dari yang sering nongol di TV berdebat, rutin konten kayak Om Begawan, sampai yang nyetatus di sosmed, baik di Facebook maupun di IG dan sebagainya. Wah, lu nih sampai setinggi menara Babil, nyundul langit. Lah Kompolres tahu toh, nah, itu gedung tinggi zaman dulu yang mau mencapai langit, tidak tahu tuh berapa tingginya. Maksudku tuh gini loh, situ mau ngebela mantan itu sesuatu yang wajar, tidak salah ya, karena kan memuja fan-nya. Lalu ya ada yang sampai menjilat, nanti ugal-ugalan. Itu menggambarkan kalau Jokowi punya sisi positif buat mereka, itu normal. Beda sama orang-orang di sekitar. Karena suka sama Jokowi itu lumrah. Lo mau bagaimanapun, manusia tidak ada yang sempurna. Dan Pak Jokowi di Pilpres kemarin kan jelas-jelas berkhianat ke PDIP, ke partai yang telah membesarkan dia, ya, menghantarkan jadi orang yang terhormat sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia, merusak konstitusi, mengacak-acak demokrasi. Kok ya masih mau dibantah? Itu kasat mata loh jane. Kalau kita berpikir pakai nalar logika, dunia kan ngerti, paham. Yang Om Begawan pertanyakan itu pasang badan bukan perilaku tabung, enggak boleh, ora di larang undang-undang. Hanya cara membelanya itu loh, itu jangan sampai buta mata, nutup mata, merem ini. Lah ya merem melakukan nabrak-nabrak. Lakukanlah pembelaan-pembelaan yang sewajarnya. Dan tentunya harus pakai nalar dan logika. Orang pakai tutup telinga, tutup mata. Kalau ada perilaku tutur kata kritikan dari rakyat ke Jokowi, ya diresapi dulu. Dipahami yang dikritisi, disorot, dibicarakan itu apa. Jawab saja kritikan itu dengan bukti, fakta, data, dan sebagainya. Bukan dialihkan pada masalah lain, bahkan sampai muni-muni. Kata-kata kotor yang keluar itu kan nggak elegan. Membuktikan kalau pendukungnya itu renek sing rasional. Lo bilang nggak rasional cara membelanya. Ya kayak kemarin Kamis sore hingga Jumat siang. Ada beberapa YouTuber yang sangat pede, yakin bener bila Bang Roy, Dr. Tifa, sama Bang Rismon akan ditetapkan sebagai tersangka. Walah, pengennya ndang dilebokke penjara. Itu dalam kasus tuduhan penghinaan. Loh, penghinaan yang gimana? Penghinaan pada Pak Jokowi. Dan keyakinan tadi tidak hanya dipercaya loh sama 1 atau 2 orang pembela Jokowi, melainkan beberapa konten kreator yang punya channel YouTube. Mungkin maksudnya menggiring atau memberikan berita kepada masyarakat yang mau-mau aja menerima berita yang nggak jelas. Faktanya sampai Om Begawan konten Sabtu petang, tidak ada satupun pembacaan status tersangka yang dikenakan pada trio yang disebut sebagai RRC. Kalau orang sebelah mengatakan teroris, kebangetan. Loh, entah itu ditersangkakan sama Polda Metro Jaya atau Polres Solo hingga Bareskrim Polri. Kenyataan tadi tidak terbukti, babar blas. Lancar jaya itu. Lah nek ngono kuwi apa ndak memalukan bagi mereka? Hah? Yang sudah pasang badan, aku nek ngarani dokem melintri dengan PT-nya. Lo ndak tahu juga tuh, apa konten yang diunggah wingi kuwi sudah pada dihapus atau thumbnailnya sama judulnya diganti yang lain. Kan malah repot sendiri toh. Dan itu pernyataan yang tak mendasar.
Gak usahlah kalian sok-sokan bilang dapat bocoran segala macam. Kalian kira polisi-polisi kita itu masih manut sama perintah-perintah dari Jokowi? Iya begitu itu. Sok-sokan merasa dekat kekuasaan, lalu memojokkan, membangun narasi-narasi yang bertentangan dengan kenyataan, fakta, dan sebagainya. Sebelum mereka yakin dengan penetapan Mas Roy dan kawan-kawan sebagai tersangka hari Jumat itu. Nggak tahu dapat info dari mana itu. Penyidik pencemaran nama baik pada Jokowi. Pencemaran yang gimana? Yang kerja di Polda Metro dikabarkan baru saja kembali dari Jepang. Lebih ya coba. Kata mereka selama ini proses terkendala katanya. Sebab pihak yang ditugasi menyidik sedang menjalankan tugas negara. Ngomongannya apa meneh. Nah terus pada hari Kamis mereka seakan bersorak kegerangan. Si penyidiknya sudah tiba di tanah air dari Jepang. Makanya kemudian pas Jumat semacam disimpulkan sendiri sama pendukungnya Jokowi. Nah, penyidik itu memerintahkan anak buahnya menerbitkan surat penetapan status tersangka. Tapi polisi kita itu meskipun sekarang disorot agak negatif, tetapi polisi kita ya tetap menggunakan cara-cara profesional. Nah, penetapan status tersangka pada Bung Rismon dan kawan-kawan akhirnya kan enggak ada sampai sekarang. Lah wong sing do ngonten kuwi lho. Nek bicara di depan kamera persis ngene iki ya. Isine omongane enggak kena. Kadang-kadang saya itu kalau melihat itu malu sendiri loh. Dulu kan wis tak serangkan. Tak jelaskan itu. Mereka itu dalam berpendapat, berargumen, beropini. Kebanyakan asumsi aja. Asumsi itu. Ya, mau kira-kira dong. Gak seimbang, gak balance. Abot sebelah kan akhirnya. Pembenaran toh. Nah, sebelah nanti. Ya isinya selalu membela junjungannya. Ya, meskipun ngawur, ruwet. Meski fakta-faktanya berbeda. Lagi-lagi mereka ya buta mata, buta telinga, buta hati. Membutakan diri hanya demi seorang junjungan. Seorang Jokowi. Kan ciloko. Nah, sebuah opini yang dibangun dengan berlebihan asumsi dan persepsi. Jadinya itu bukan pendapat yang logis, nalar, logika. Hasilnya cenderung berupa asumtif aja. Lagi-lagi mau kiro-kiro. Kalau orang Jawa bilang ceriose tiang-tiang gitu. Malah cenderung imajinatif. Ya. Kalau pikiran imajinatif, itu bagusnya dimiliki para seniman, budayawan, yang makin menyempurnakan karya seni mereka. Sementara bagi konten kreator, ya kebablasan bayangannya. Akhirnya konten-konten mereka, ya kelasnya dadi mimpi. Dalam bahasa Jawa sebutannya ya ngoyoworo. Kalau bahasa sekarang tuh omon-omon. Kalau bahasa premanya mulut besar. Bahasa kiasana itu tong kosong berbunyi geblondrang. Dan tadi di opening tak tunjukkan dengan jelas. Teks di Tanmil sama judul tayangan mereka. Memangnya kemarin 31 Oktober ada salah dua atau dirilis para penggerak dugaan ijazah palsu Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Aris Syam, walaupun sudah ratusan orang diminta keterangan, prosesnya masih jalan. Ini masalah ijazah loh. Ditanyakan ijazahnya palsu. Lah kalau nggak palsu ya tunjukin, selesai toh. Kalau memang ditunjukin, diperiksa, diteliti, lalu asli bener, nah ini baru bisa proses ketersangkaan pada mereka yang menuduh ijazah palsu. Lah kalau nanti ijazahnya Jokowi yang palsu, terbukti palsu, piye coba? Asa negara geger. Lah kata Pak Ade, polisi nggak bisa gusa-gusu, ditekan-tekan, didorong-dorong, serampangan menetapkan tersangka. Iso jadi bumerang nanti. Padahal polisi nih Pak Demo ae manut omonganmu. Emang kalian siapa itu? Polisi itu bekerja sesuai SOP. Tak baleni ya. SOP. Dudu es mambo, dudu es krim.
Udah mudeng toh. SOP itu apa? SOP itu standar operating prosedur, aturan dalam menjalankan pekerjaan. Jadi aparat penegak hukum bertindak sangat hati-hati, teliti, detail, butuh alat bukti serta pendalaman buat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Emang mau manut para pendukungnya Jokowi yang ora cetok. Saya mau ngelawap, laop, yang diliputi suasana emosional karena hatinya hanya mendukung seseorang, tidak memikirkan kebenaran, keadilan, kasunyatan. Nah kemudian Mas Roy dan kawan-kawan langsung ditersangkakan begitu aja karena emosi para pendukungnya Jokowi itu. Yo raiso, Pak polisi nggak bisa begitu. Lu adanya para konten kreator yang ngebangun narasi bila Jumat kemarin ada yang jadi tersangka, berarti eneng sing mengorkestrasi. Ini bukan tuduhan loh, ini analisa begawan loh. Lo nek rene sing mengorkestrasi ngapain mereka? Mereka kan punya akal, punya hati, punya kecerdasan. Nek ora ya memang bluk tenan, bodone ugal-ugalan kalau caranya begitu. Ya sore aja. Begawan ndak bisa bilang mereka-mereka itu atau pelakunya itu siapa. Lu mesti enek dalangnya. Juga nama channel yang mengarah pada satu isu yang sama, seragam. Aku jelas Rasudi menyebutkan. Wah, ndak terkenal. Mereka itu bekerja dalam satu jaringan yang tertata rapi. Dalam sebuah membangun sebuah kontra narasi itu udah diorkestrasi dan enek dalange. Saking rapinya mereka bermain, beberapa media mainstream sampai tergiring menerbitkan berita soal penetapan tersangka. Medianya itu parah banget ini. Lo bagi Begawan, ada memang sih media-media yang tak independen, ngebawa arus dari Solo untuk menguatkan imajinasi yang sedang mereka bangun. Sayangnya Dewan Pers meneng wae, tidak mencermati hal beginian. Bisa sih kita sebagai rakyat menyatakan keberatan, bisa. Cuma desakan seorang Begawan, apa ya didengar sama lembaga sebesar Dewan Pers. Lu termasuk di konten ini. Nggak bakal tak sebut channel-channel kubu mereka. Nanti nggak malah mempoles pada geruduk ke sana, viewernya jadi tambah banyak, tambah semangat bela rakyatnya yang dibohongin. Bisa tak pastikan tayangan tadi bukan editan. Itu tak screenshot atau gampangannya tak foto itu untuk jadi bukti betapa kotornya motif mereka. Kelompok-kelompok itu tahu loh, rakyat masih banyak yang belum melek literasi, belum bisa membedakan mana opini, mana informasi, mana yang betul kasunyatan dan hak. Mereka butuh diberikan pemahaman. Lagian loh, dalam ngebedah satu isu mereka itu hanya membangun persepsi tok, otak-atik gatruk, sebatas mengira-ira tok. Loh apa pembela Jokowi punya efforts gede, dibiayai gede, kontennya didukung data atau fakta yang mendukung opini mereka itu loh. Tidak akan pernah menemukan wong-wong kui melakukan hal yang sama seperti yang tak kerjakan. Ya, seperti yang ngompol produksi, nggak mungkin. Uang kebisaan mereka itu ya mau imajinatif kok. Mengarang bebas, asumsi dok, cerioset tiang-tiang. Jauh lah sama kualitas ngompol yang Begawan bawakan. Enggak sombong ini. Yang di setiap mau konten itu nyari bahan dulu, komplit, teliti, by data, orang sing ngarang. Belum lagi editor-editor kami itu dalam menyisipkan visual atau entah gambar, video atau kata, kalimat itu harus disesuaikan sama konteksnya. Lah mereka nek ngonten yo gacuk. Penting kecebret, cengengesan rupane apik, guyang-guyu. Ndak ada tampilan yang inset yang menguatkan penjelasan mereka. Yang akhirnya kan jadi meracuni masyarakat yang belum paham literasi. Sedangkan ngompol, Begawan yang menyampaikan tuh kalau ada bahan menarik, tidak selalu langsung tak garap buat posting konten, enggak. Informasi awal harus dilakukan cross check dulu, digali lebih dalam.
masih divalidasi dengan sumber lain, baru prosesnya narasinya. Adakah data pendukung atau data penguat untuk menopang gagasan-gagasan itu loh. Ide yang dipaparkan sebuah konten, malah aku ngajari. Itu supaya masyarakat paham bahwa mereka itu ya ngawur, ngecebret. Cara mereka membela Jokowi itu sudah kelewat jauh, kebablasan, dan tidak berbasis informasi existing atau bosok gampangannya kabar terbaru, up to date. Malahan yang tambah ngeri itu kepergian Mas Roy Suryo ke Australia sampai disimpulkan sebagai upaya melarikan diri. Itu mereka menafikan fakta keberangkatan mantan Menpora itu untuk melacak, mendalami, memverifikasi soal kebenaran Gibran sekolah di UTS Insert di Australia. Orang melarikan diri. Lah ini loh kadang-kadang para konten kreator yang pembela-pembelanya mantan itu dalam memusuhi, menyerang, membangun opini, membangun narasi penuh dengan fitnah. Artinya apa artinya? Mas Roy dalam menelisik informasi, memvalidasi asumsi yang didapat, harus dipastikan kebenarnya, valid, detail. Dari tempat di mana Gibran menempuh pendidikan di Australia. Padahal sebelumnya sudah ada pengakuan, setidaknya 2 pengakuan. Kalau Gibran tidak tuntas menyelesaikan matrikulasi, baik di UTS Insert, pertama dari dosen IPB yang lulusan Australia itu Mbak Melanie siapa tuh, Boyten Zorgi atau apa tuh, keturunan Jerman mobil. Dan kedua informasi dari Pak Iksan Katundi yang pengancani Gibran waktu di Australia itu. Pria yang sudah puluhan tahun hidup di negeri kanguru itu sudah pernah mendapatkan cerita langsung dari Gibran. Bila jatah kursus 9 bulan di UTS Insert hanya dijalani selama 6 bulan. Nah ini artinya apa? Sebagai pakar telematika, Mas Roy ngerti kemana dia mesti memvalidasi informasi awalnya tadi. Dari 2 sumbernya tadi. Makanya waktu para Jokowers, para pendukung Jokowi Gibran mengunggah konten, jika kemarin ada penetapan tersangka, jujur Begawan tuh kaget. Ya tak gulei. Kok iso no? Saya cari. Nah, ketemu beberapa perkara. Kepolisian berani menetapkan Mas Roy, Dr. Tifa sama Bung Lisman dinyatakan sebagai tersangka. Cara mereka menggiring atau mengambil titik akhir itu jelas sebuah fitnah yang luar biasa kejamnya. Dan ini harusnya loh aparat bertindak. Apalagi Menteri Hukum dan HAM harusnya ya ngomong lah. Lah menyimpulkan adanya penetapan tersangka. Ini genah perintah ini. Pesenan ini. Meski tidak tahu siapa yang pesen. Sebab yang membahas isu ini tidak hanya satu channel dan seragam. Mereka berusaha membangun opini baru. Melakukan kontra isu. Agar keberadaan Mas Roy di Australia disimpulkan sebagai kabur, celut, melarikan diri, pada ke selfie sterai, ngumpet. Enggak lah, ayolah cara kalian mendukung orang. Jangan menyesatkan begini. Lo mau bagaimanapun secara pribadi, Begawan gerantas, sedih, prihatin. Mereka ini lo enggak mau tahu. Bila mengangkat sebuah topik, bahasan, atau bisa disimpulkan, menyebar berita hoax yang jelas menyesatkan, dan ini pelanggaran media, bisa kena undang-undang IT. Lu dalang dari semua itu memahami betul jika rakyat kecil atau orang biasa masih banyak yang gak melek literasi, sehingga dengan mengabarkan penetapan tersangka seolah-olah itu berita yang sudah dikonfirmasi kebenarannya, meski kenyataannya tidak begitu. Zoom, look. Bisa saja sih konten mereka tak biarkan ban bahaya, tetapi bagi Begawan, ada yang beginian didiamkan, situasi politik 2029 akan mengulang panasnya ketegangannya. Kayak 2014, cebong kampret dan sebagainya. Oleh karena itu, ini jadi tugas dan tanggung jawab bersama
termasuk Begawan. Buat kita sing nalar, berpikir jejek dan masih waras membantah konten-konten menyesatkan kayak begitu, tugas kita. Nah, Jokowi, Gibran jelas tahu para pendukungnya ini siapa. Melakukan kejahatan begitu, nah memang didiamkan. Ya termasuk di sekitar mereka. Lawang pemilik konten itu ya nongkrongnya di sana. Ya ditemui sama Jokowi, dikumpulin sama Gibran. Nek bapak dan anak diam, itu seolah-olah keduanya tidak ngerti yang beginian. Ben dikira ora cawe-cawe. Ini cuma analisa Begawan. Ya muga-muga ora. Dan mereka pembuat konten tidak sekedar membela loh, melainkan bisa diduga, menerima kompensasi. Nek cara-cara seperti itu loh. Oh ngawur dilakoni, nek ora dibayar moh no. Resiko. Dari narasi yang mereka bikin itu loh. Tadi Mas tak bilang, diduga. Nah tentang kenapa Pak Polisi belum mengambil kesimpulan. Tadi Mas jelas gimana penjelasannya. Mbok mau dipaksa atau diperintah Pak Prabowo pun polisi sudah ngerti. Apa risikonya jika pengaduan pencemaran nama baik Jokowi tetap nekat diteruskan? Orang ini dasarnya. Di titik krusial inilah bekas kepala negara sadar Pak Prabowo itu. Kalau proses lanjutan dikenakan pada Roy, Dr. Tifa, Bang Lismon, termasuk Bang Michael Sinaga, bisa menjadi bumerang, berbalik arah. Ngeri. Lu yang aman, ya ndak mendesak polisi, wegah. Pak Prabowo ya biarkan aja, polisi sudah profesional. Mungkin ada hal-hal lain secara personal, mungkin individu melakukan hal-hal yang di luar SOP kepolisian, tapi ini masalah yang disorot oleh masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi kepolisian, aparat, ora gerusa-gerusu. Iya tak? Ya tidak mendesak, jangan mendesak. Tetapi Pak Prabowo mengangkat isu-isu lain. Ya. Sehingga Pak Polisi dengan wajar lancar untuk terus menangani masalah ini. Nah sekarang Pak Jokowi sendiri sekarang ini ya sadar upaya dia pergi ke Polda Metro Jaya malah bisa jadi buah si malakama. Justru para pendukung yang geruduk Polda 10 hari lalu itu membahayakan Pak Jokowi sendiri. Ya. Kalau dia melaporkan lalu terbukti ijazahnya palsu, kan jadi malah parah. Kalau memang terbukti asli, kenapa kepolisian tidak segera menetapkan? Ketika rekan kita Mas Roy dan kawan-kawan. Karena Pak Polisi ya mudeng. Ya paham. Dengan penemuan-penemuan kejanggalan awal dari Mas Roy dan kawan-kawan. Pak Polisi ki yo ngerti. Di prosesnya Mas Roy sama kawan-kawan malah membuka peluang loh. Ijazah Jokowi harus dinyatakan benar, palsu, atau asli. Malah konangan. Nek barangnya tidak disimpulkan benar atau palsu, maka laporan Jokowi tidak bisa ditindaklanjuti. Alias Bang Roy dan teman-teman tidak akan diproses hukum. Bahkan mereka terus melakukan upaya membongkar ketidakbenaran ini. Kasus nyatanya harus dibuka sejelas-jelasnya. Monggo, yang tidak mau percaya boleh. Wong ini namanya saja analisis. Kemungkinan ya bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Itu ya, ini dari Om Begawan. Salam Begawan. Dadah.